Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut siap hadapi debat. Muhaimin sebut siap dengan tema dan format debat apapun. Muhaimin Iskandar menegaskan siapapun yang maju Pilpres pasti siap hadapi debat. Soal teknis debat, Caimin bilang akan menyesuaikan sesuai dengan ketentuan KPU. Muhaimin juga menambahkan tak ada tema yang menguntungkan atau merugikan, semua sama. Belum tahu, kita tuh masih belum punya bahan, masih ya meraba-raba. Ya namanya debat mestinya harus ada saling sanggah. Temanya Gus katanya menguntungkan capres nomor cawapres. Enggak ada lah, semua tema sama menguntungkan. Itu kalau tidak ada gitu nggak hangat namanya. Semua yang sudah siap maju pasti siap. Di tengah kampanyenya menemui pelaku UMKM muda di Balikpapan, Kalimantan Timur, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjawab singkat saat ditanya kesiapannya menghadapi debat Cawapres perdana 22 Desember nanti. Gibran dengan singkat bilang ia terus mempelajari materi debat. Saya sebenarnya terakhir jawab itu terus loh. Gimana apa aja persiapannya Bang Gibran? Ya, pendalaman materi dan lain-lain aja. Pendalaman materi. Materi apa? Materinya apa aja sih? Sebenarnya Bang. Kita yang jadi lawan terbaca nih. Berarti ya sesuai temanya. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan telah siap menghadapi debat kedua yang akan digelar KPU pada tanggal 22 Desember nanti. Tak ada persiapan khusus dalam debat Cawapres ini. Hal ini disampaikan Mahfud MD usai menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Majelis Zikir Al-Wasilah Sumatera Barat. Tidak ada persiapan khusus karena pertanyaan akan disampaikan dengan cara diundi. Mahfud menegaskan kesiapannya untuk debat Cawapres termasuk kesiapan untuk hadir dalam debat. Persiapannya oke lah ya. Kalau pertanyaan materi tidak bisa dijawab di luar kan kita belum tahu apa pertanyaannya, ya kan. Tapi pertanyaan itu kan diundi, lalu muncul pertanyaan apa. Nanti kalau saya menyiapkan jawaban Rohingya yang ditanyakan Palestina kan beda lagi. Pokoknya siap aja lah. Ya. Kalau ditanya apa persiapan, siap dalam arti siap datang. Untuk debat kedua Pilpres 2024, giliran para calon wakil presiden adu gagasan. Kita lihat jadwalnya saudara. Debat kedua diikuti Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 digelar pada 22 Desember mendatang. Tema yang diangkat ekonomi, mencakup ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital keuangan. Investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Bagaimana kesiapan para kandidat 4 hari jelang debat Cawapres? Kita akan bahas bersama ketiga jubir dari pasangan Capres-Cawapres. Yang pertama sudah ada di studio juru bicara Timnas Amin, Mas Angga Putra. Dan yang kedua sudah ada Mbak Putri Komarudin, juru bicara TKN Prabowo Gibran yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Dan juga Mas Guntur Romli, jubir TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Saya akan ke Mas Angga terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Mas Angga, persiapannya seperti apa nih dari Timnas Amin? Khususnya Caimin ya? Ya, kalau Gus Imin sendiri kan sebenarnya hampir ke tiap daerah selalu ketemu masyarakat ya lewat acara Selepet Imin. Jadi ibaratnya hampir setiap kunjungan beliau selalu persiapan debat hampir setiap hari. Terakhir nanti besok tanggal 19 di Depok akan ada Selepet Imin. Untuk pemanasan karena Gus Imin baru pulang umroh, pemanasan tanggal 19. Sebenarnya yang sekarang lebih persiapannya lebih ke karena kan ngomongin ekonomi ya. Ekonomi makro kan mungkin nggak semuanya memahami secara detail gitu, paling ya mempertajam bagian itu aja sih. Tapi sisanya dengan rekam jejak Gus Imin, rekam jejak PKB di kementerian dan lain-lainnya gitu, itu sih nggak ada masalah sih yang lain. Tinggal mungkin perlu cukup istirahat aja Pak. Cukup istirahat ya, agar lebih lapang saat memberikan gagasan. Betul. Sebelum saya ke Mbak Putri dan Mas Guntur, kita juga telah bergabung Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Ibu Huriah. Selamat sore Mbak Huriah.
Oke, baik, masih dicoba ya. Baik, Mbak Putri, kalau dari Mas Gibran sendiri persiapannya seperti apa nih Mbak Putri? Ya, pertama-tama memang kalau ditanya soal kesiapan, Mas Gibran ini pastinya sangat siap untuk mengikuti sesi debat besok. Apalagi memang tema debat yang nanti akan dibahas itu kan sangatlah relevan dengan tugas beliau sebagai seorang wali kota yang beliau lakukan sehari-hari seputar ekonomi, keuangan, infrastruktur, investasi, pajak, perdagangan dan lain-lainnya. Dan Mas Gibran sebenarnya tinggal melakukan pendalaman terkait dengan kinerja yang telah beliau capai selama menjadi wali kota Solo. Dan ini kita kira juga sangat cukup untuk menjadi modal debat beliau sebagai cawapres nantinya di tanggal 22. Misalnya kalau kita lihat saja dari prestasinya Mas Gibran selama 1 tahun menjabat sebagai seorang wali kota, pertumbuhan kota Solo itu naik dari 4,01 di tahun 2021, di tahun kedua akhirnya melesat menjadi 6,25%. Di tahun 2022 PAD juga meningkat, terus di banyak hal juga beliau sebagai seorang anak muda sangat mendukung terkait dengan pengembangan UMKM, ekonomi digital, yang tentunya bisa dilihat dari prestasinya di kota Solo. Jadi saya kira itu adalah merupakan modal yang sangat baik dan mumpuni untuk beliau nanti angkat ketika debat cawapres. Oke, saya akan ke Mas Guntur. Kalau Pak Mahfud sendiri persiapannya seperti apa? Karena kita tahu kan kalau Pak Mahfud lebih ahli di bidang hukum dan kita di tema debat kali ini lebih banyak ekonominya. Iya, Pak Mahfud sendiri sudah siap dan juga ini yang menarik ternyata anak-anak muda kreatif di perkotaan itu sangat dekat dengan Prof. Mahfud. Jadi ada kelompok namanya Bestinya Mahfud MD. Ini rata-rata anak-anak muda yang mereka adalah content creator dan juga adalah yang di bidang entrepreneur yang selama ini juga menemani Prof. Mahfud. Dan juga perlu diingat bahwa salah satu ekonomi digital merupakan program unggulan dari Ganjar Mahfud. Kami akan meluncurkan disebut dengan internet gratis untuk para siswa dan juga untuk pelaku UMKM dan juga para konten kreator dan juga ada KTP Sakti ya. Jadi memadukan kartu-kartu yang selama ini ada dari Bansos, BLT, kemudian juga KIP, kemudian juga Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya itu menjadi satu identitas, jadi satu kartu terpadu di Indonesia yaitu dengan KTP Sakti. Jadi digital, ekonomi digital, kemudian investasi merupakan program-program unggulan dari Ganjar Mahfud dan juga pembukaan lapangan kerja. Jadi kalau bicara soal program unggulan itu maka Prof. Mahfud MD sudah memiliki persiapan yang cukup untuk debat nanti karena ekonomi digital, kemudian juga UMKM dan investasi dan ekonomi merupakan salah satu program unggulan dari Ganjar Mahfud. Demikian, Mbak. Oke, sekarang Mas Angga, kalau kita melihat dari debat pertama sebenarnya suasana hangat sudah begitu terasa dan tidak menutup kemungkinan juga di debat kedua ini akan jauh lebih hangat atau mungkin panas. Ada persiapan khususkah atau justru akan menyerang di tahap awal? Nggak ada persiapan khusus sebenarnya kan juga yang terjadi di debat pertama itu kan situasinya dinamis ya, di hari H gitu. Dan sebenarnya kan nggak ada serangan ke pribadi juga, semuanya serangannya kaitan sama program, sama hukum dan hak asasi manusia. Ketiga-tiganya itu dinamis di situ sehingga mungkin terlihat nyerang, terlihat seperti apa. Tapi kan itu sebenarnya justru intinya dari debat itu kan seperti itu. Ketika nanti setelah menjabat di antara ketiganya kan pasti akan ketemu komentar pedas dari masyarakat. Bagaimana sih mereka merespon komentar pedas dari masyarakat kalau misalnya di debat sendiri, debat yang ibaratnya ketemunya sebaya gitu, nggak bisa merespon dengan baik kira-kira gitu. Itu kan sebenarnya dinamis aja dan itu saya rasa hampir di semua debat kandidat presidensial di seluruh dunia selalu ada kehangatan-kehangatan terjadi saat debat kira-kira. Justru itu intinya ya Justru itu dari acara masyarakat. debat ya. Oke, Mbak Putri, kalau kita lihat sebelum acara debat resmi yang diselenggarakan oleh KPU kan masyarakat ataupun media sempat mengadakan debat. Tapi kalau saya tidak salah ya, ini Mas Gibran bisa dikatakan jarang hadir. Hanya Caimin dan juga Prof. Mahfud gitu. Apakah nanti akan ada perbedaan strategi atau bagaimana nih? Atau justru akan memberikan senjata pamungkas?
Ya, kan kita juga sudah sering menjelaskan sebenarnya kalau Mas Gibran ini kan sampai sekarang masih menjabat sebagai seorang wali kota. Jadi ketika beliau berkampanye itu beliau mengambil cuti dan sudah merupakan komitmen beliau untuk mengambil balance antara tugas sebagai wali kota dan juga ketika beliau mengambil cuti untuk berkampanye. Jadi undangan-undangan tersebut memang sayangnya bertabrakan dengan agenda beliau sebagai seorang wali kota. Cuman beliau ketika berkampanye juga selalu turun langsung ke masyarakat, menyerap aspirasi dan yang paling penting juga mengevaluasi program kerja yang kita susun bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam visi misi dari Paslon 02 dan tentunya di situ banyak masukan yang sangat baik terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih efisien lagi, terutama dengan stimulus yang perlu diberikan. Mas Gibran sering juga menyampaikan terkait dengan kredit untuk startup yang tentunya sangat penting sekarang untuk kita bisa menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship dari masyarakat terutama kaum muda di Indonesia. Dan kemarin juga ketika beliau berkunjung ke IKN, di situ kan beliau bertemu dengan komunitas ataupun kumpulan dari anak-anak muda yang mempunyai usaha dan di situ beliau juga mendengarkan langsung keluhan ataupun kesulitan yang selama ini mereka alami gitu, dari mulai kesulitan terkait dengan pengajuan izin usaha dan juga keberlanjutan dari usahanya mereka. Dan di sini beliau juga bisa mengambil contoh dari apa yang telah diberlakukan di Solo dan sudah berhasil gitu. Dan ini akan sangat baik kalau misalnya nanti bisa diimplementasikan di level nasional. Jadi untuk debat ini tentu strategi yang dilakukan ya seperti yang selalu beliau lakukan selama ini, mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, Mas Guntur, kalau kita lihat saat ini kan Prof. Mahfud masih bertugas sebagai menteri, masih menjadi anak buahnya Presiden Jokowi. Nanti di tanggal 22 justru melawan anaknya Jokowi yang juga maju dalam cawapres gitu ya. Gimana nih strategi menghadapi ini? Atau strategi juga menghadapi Caimin nih nanti? Nggak ada, karena ini kan kaitannya kan perdebatan antar cawapres, bukan antara cawapres dengan anak presiden, karena kan sama-sama dari sama-sama ada cawapres. Tapi yang menarik menurut saya juga, saya kira Prof. Mahfud MD juga akan memperkaya soal pembahasan ekonomi dan juga investasi, karena kalau kita bicara dari latar belakang Prof. Mahfud kan memang adalah bidang hukum. Disitulah pentingnya bicara soal investasi, kan kita bicara investor kan pasti bicara soal kepastian hukum, kemudian juga penyederhanaan aturan-aturan ya yang selama ini juga menjadi kendala di negeri kita. Karena kan bagaimana orang mau memberikan investasi kalau misalnya kepastian hukumnya itu kurang atau prosedurnya yang berbelit-belit. Nah disitulah saya kira Prof. Mahfud MD akan memperkaya persoalan tersebut. Kemudian juga terkait misalnya ya beberapa penegakan hukum yang dilakukan oleh Prof. Mahfud MD, misalnya soal korupsi, ini kan juga soal bicara ekonomi kan juga bicara soal trust, kepercayaan masyarakat. Bagaimana orang mau istilahnya itu menaruh ya modal atau investasinya, misalnya kalau ada kasus-kasus penipuan, kasus-kasus korupsi, kasus sepertinya di kasus Asabri yang dibongkar oleh Prof. Mahfud MD. Jadi ini akan semakin memperkaya bahwa kalau soal ide-ide kreatif, saya kira anak-anak muda Indonesia itu sudah sangat kreatif. Tapi bagaimana kita mau melindungi hak ciptanya mereka, kemudian juga soal infrastruktur. Maka dari itu kami ingin memastikan dengan memberikan internet gratis kepada para mahasiswa dan juga pelaku industri kreatif agar semakin berkembang, jadi tidak terhambat oleh soal modal, soal kuota dan sebagainya. Dengan itulah pertumbuhan ekonomi akan semakin baik di Indonesia, khususnya untuk anak-anak muda. Demikian, Mbak. Baik, lalu kita akan bergeser ke Mbak Huria, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak Huria, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat debat nanti tanggal 22, Mbak Huria memprediksinya akan seperti apa? Akan sama hangatnya atau justru lebih hangat? Kalau bicara nanti akan hangat atau kurang hangat atau lebih hangat, saya kira ini akan sangat tergantung ya pada bagaimana gitu ya dinamika pada saat debat nanti gitu ya, tergantung sebenarnya kemampuan masing-masing calon gitu ya, bisa katakanlah gitu ya memicu misalnya gitu ya komentar atau
perdebatan dari calon yang lain. Tapi saya kira kalau kita bicara soal debat kedua nanti, publik sangat menunggu-nunggu gitu ya. Karena tadi juga kan sebenarnya sudah disampaikan bahwa ada satu kandidat yang tidak pernah gitu ya hadir pada saat debat-debat yang disampaikan yang dilakukan oleh publik dan hanya ingin hadir pada saat debat resmi. Jadi orang ingin tahu gitu ya, karena gagasan dari cawapres saat ini juga dianggap penting gitu ya. Apakah cawapres-cawapres yang ada nantinya gitu ya mampu memperlihatkan kapasitas mereka sebagai calon pemimpin, karena kita tidak hanya memilih capres tetapi juga memilih cawapres. Khusus untuk Gibran misalnya karena selama ini belum pernah hadir debat, kemudian juga kalau kita lihat dari tayangan di media sosial misalnya gitu ya, bagaimana Gibran menjawab pertanyaan-pertanyaan publik yang relatif pendek-pendek gitu ya, kemudian juga tidak betul-betul menjawab sebenarnya gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, akhirnya kan publik mau melihat ini apakah kemudian nanti pada saat debat yang sama gaya ini akan masih tetap dipertahankan gitu ya oleh Gibran, atau ada kejutan baru gitu ya bahwa ekspresinya gitu ya baru keluar nanti pada saat debat. Sementara kalau Caimin dengan Pak Mahfud saya kira publik sudah lebih familiar gitu ya, sudah akan tahu nih gaya Caimin dan gaya Prof Mahfud akan seperti apa. Orang kayaknya akan lebih melihat bagaimana nanti cawapres dari paslon nomor 2 gitu ya, performanya di debat nanti akan seperti apa. Oke, kalau keahlian dan juga keunggulan dari masing-masing cawapres menurut Anda seperti apa, Mbak Auria? Kalau kita bicara soal keunggulan, saya kira agak terlalu dini ya. Memang betul ya kalau kita lihat misalnya Pak Mahfud gitu ya punya pengalaman sebagai Menko Polhukam gitu ya, mungkin akan menekankan pada persoalan hukum juga, walaupun kemarin sudah dibahas gitu ya. Nanti ada kaitannya kan sebenarnya antara ekonomi gitu ya dengan hukum. Caimin gitu ya, kita juga tahu gitu ya bagaimana keunggulan beliau ya sebagai salah satu pimpinan partai. Dia juga politisi yang matang gitu ya. Saya kira beliau punya keunggulan di situ. Nah, kalau Gibran memang betul bahwa dia adalah sosok pemimpin muda gitu ya, wali kota Solo. Tetapi kan juga baru sebentar ya, dua tahun gitu ya. Sementara dari sisi komunikasi politik saya kira orang masih banyak meragukan gitu ya. Ini seberapa kuat sih pemahaman dan penguasaan Gibran gitu ya terhadap isu-isu politik nasional gitu. Baik, itu tadi dari pendapat Mbak Auria tentang keunggulan dan juga keahlian dari masing-masing cawapres. Lalu apa sih yang akan ditawarkan oleh cawapres nanti di debat tanggal 22? Kita akan kembali membahasnya selepas jeda, tetap bersama kami. This is my way.